merapat. Bu Dewi bisa. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral seputar berita-berita tanah air dan juga berita-berita dunia olahraga serta berita-berita mancanegara. Kali ini masih soal euforia, soal kemenangan Piala Thomas yang kembali digondol Indonesia dan diboyong ke dalam negeri kita dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia juga banyak yang bahagia dengan Indonesia memboyong Piala Thomas ini, terutama Denmark dan juga negara-negara yang berkonflik dengan Cina, yakni Taiwan dan Hong Kong. Nah, kemudian kita lihat bahwa Malaysia juga takjub dengan sikap rendah hati sang pahlawan Indonesia. Kemudian ada juga ganda putra Denmark yang tidak sabar ingin ke Bali. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, berselebrasi usai menjuarai Thomas Cup 2020. Jonathan Christie pun menjadi sorotan media ternama di Malaysia sebagai pahlawan tim merah putih di Piala Thomas 2020. Keberhasilan tim putra Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jonathan Christie dan kawan-kawan. Sebab Jonathan Christie dan kawan-kawan berhasil membawa pulang Piala Thomas ke pangkuan Ibu Pertiwi usai 19 tahun lamanya. Dalam perjalanannya, tim putra tampil perkasa sejak babak perempat final melawan Malaysia. Pada babak perempat final, Indonesia menang telak 3-0 atas Malaysia. Berlanjut 3-1 atas tuan rumah Denmark pada semifinal dan kemenangan 3-0 tanpa balas atas Cina di final. Setelah mengalahkan Cina dengan skor telak 3-0, salah satu media ternama di Malaysia, The Star, menyoroti Jonathan Christie sebagai pahlawan Indonesia. Pada partai final, Jonathan Christie mengalahkan Lee Shi Feng 21-14, 18-21, 21-14 untuk memastikan Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 hanya lewat 3 laga saja. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Lu Guangzhou 18-21, 21-14, 21-16 dan Fajar atau Alfian menang atas He Jiting Zhou Hadong 21-12 dan 21-19. Selain menyebut Jonathan Christie sebagai pahlawan Indonesia di Piala Thomas 2020, The Star juga menilai Jojo memiliki sikap rendah hati yang luar biasa. Pasalnya, Jojo merasa tidak menjadi pahlawan Indonesia dan memuji timnya secara keseluruhan yang berhak disebut seperti itu. Saya tidak berpikir saya pahlawan karena kami memiliki banyak pemain di tim yang juga pantas disebut begitu. Pernyataan Jojo yang disoroti besar. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, saat merayakan kemenangan atas Andres Antonsen pada semifinal Piala Thomas 2020 di Kers Arena itu menjadi salah satu penyumbang poin yang mengantarkan Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Denmark. Ada juga fisioterapis, dokter, pelatih, jadi semua orang di tim adalah pahlawan, imbuhnya. Lebih lanjut, The Star menyoroti perjuangan Jojo untuk bangkit dari performa inkonsistennya sejak Piala Sudirman 2021 sampai awal Piala Thomas 2020. Sebelumnya pada Piala Sudirman, Jojo yang turun sekali melawan Kanada tumbang di tangan Brian Yang. Sementara pada babak grup Piala Thomas 2020, Jojo dikalahkan wonderkid Thailand, Kun Lafut Fitsdan. The Star mengakui titik balik Jonathan Christie ialah mengalahkan tunggal putra Malaysia, Eng Zhejiong, pada perempat final Piala Thomas 2020. Dan berikutnya juga ganda putra yang mendapatkan selamat dari ganda putra Denmark. Bahkan ganda putra Denmark ini ingin segera ke Bali.
Pebulu tangkis Denmark Kim Astrup mengunggah fotonya bersama Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto usai pagelaran Piala Thomas 2020 Senin 18 Oktober kemarin. Kim Astrup menyampaikan apresiasinya terhadap Fajar dan Rian yang memberikan performa luar biasa hingga membantu tim putra Indonesia kembali juara Piala Thomas setelah 19 tahun penantian. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku tidak sabar ingin ikut sejumlah turnamen yang akan berlangsung di Bali akhir tahun nanti. Para pahlawan Indonesia, hasil yang bagus kawan-kawan, sangat menantikan turnamen di Bali, tulis Kim Astrup. Unggahan ini pun langsung ditanggapi oleh Fajar Alfian. Thank you bro, semoga ketemu kamu lagi di lapangan, balas Fajar. Denmark berakhir sebagai semifinalis Piala Thomas 2020 usai dikalahkan tim Merah Putih pada Sabtu 16 Oktober lalu. Satu-satunya poin Denmark disumbang oleh Victor Axelsen yang mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting. Kim Astrup yang berpasangan dengan Anders Karup Rasmussen turun di partai kedua, tapi kalah dari Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dalam 3 set 21-13, 10-21, dan 21-15. Indonesia lalu berbalik unggul dengan menumbangkan Anders Antonsen dalam pertandingan sengit 3 set. Terakhir, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengamankan tiket final untuk Indonesia dengan mengalahkan Matthias Christiansen dan Frederick Sugard 21-14 dan 21-14. Setelah dikalahkan pasangan Indonesia, Kim Astrup juga sempat mengakui bahwa para pemain Indonesia memberikan perlawanan yang sulit. Ia juga mengucapkan semoga beruntung untuk tim Indonesia yang menantang Cina di final. Di partai final Piala Thomas, Fajar Rian kembali menyumbang poin kedua untuk Indonesia. Kemenangan tim Merah Putih atas Cina pun disegel oleh Jonathan Christie usai mengalahkan Li Shifeng. Indonesia memang akan menjadi tuan rumah 3 kejuaraan bergengsi di Bali pada akhir tahun. Turnamen pertama adalah Daihatsu Indonesia Master 2021 Super 70-50 yang berlangsung 16-12 November. Turnamen itu akan disambung dengan Indonesia Open Super 1000 pada 23-28 November. Terakhir, HSBC World Tour Finals akan menutup turnamen di Bali 1 sampai 5 Desember 2021.